perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah mencari jati diri mereka, mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak mereka sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja, oleh karena itu seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas, namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius seperti narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpanan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif, penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jauh. Akibatnya generasi bangsa yang teguh dan cerdas hanya tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyalahgunaan narkotika termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah ingin terlihat, solidaritas kelompok atau komunitas atau maupun geng, kehilangan rasa sakit, ataupun coba-coba atau ingin tahu. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada fisik, psikis, dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis, dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau sakau bila terjadi putus obat atau tidak mengonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk dikonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang berbahaya tubuh. Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan atau membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun upaya tersebut pun merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecilan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat. Para remaja mengaktualisasikan dirinya. Ada tiga tingkat intervensi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu 1. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi atau direbut sebagai fungsi preventif, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain sebagainya. Instansi pemerintah seperti halnya BKKBN lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Dalam menjalankan fungsinya ini, supaya yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi atau melakukan sosialisasi secara berkala, pendidikan, lembaga pengawasan, membentuk aturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk, dan bahkan menjalin kerjasama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk Menteri Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang ditunjukkan kepada remaja langsung dan keluarganya. 2. Sekunder. Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan supaya penyembuhan, fase ini meliputi 1. Fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. 2. Fase detoksifikasi dan
dan terapi komplikasi medis antara 1 sampai 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Tertiap yaitu upaya untuk menghabilitasi mereka yang sudah memakan dan dalam proses penyembuhan. Terhadap tahap ini biasanya terdiri atas 1. Fase stabilisasi antara 3 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan penggunaan kembali ke masyarakat. 2. Fase sosialisasi dalam masyarakat agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan penrailing, membuat kelompok-kelompok hubungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pendapatan yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan 3 pendekatan: perkataan, yaitu pendekatan agama, pendekatan sosial, dan pendekatan psikologis. Contoh kasus 1. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba di kalangan pelajar dan remaja di Kendal ternyata cukup tinggi. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kendal telah menerima 26 pasien rehabilitasi akibat mengonsumsi narkoba. 2. Diakininya jika dari 26 remaja tersebut kebanyakan adalah pelajar, bahkan mahasiswa yang drop out dari sekolah. 3. Para pelajar dan remaja yang ketergantungan obat-obatan terlarang kebanyakan karena coba-cobaan, karena ditawari sesama teman pergaulannya. I fucking